Sobat Sehat Bahagia yang tercinta, melihat fenomena akhir-akhir ini yang mempertontonkan ambisi untuk mempertahankan kekuasaan dengan yang sudah terang-terangan dan tidak malu-malu lagi, mungkin perlu kita tinjau mengapa hal itu bisa terjadi pada seorang yang nampaknya baik dan tulus mengabdi pada negara, tapi kemudian terjadi perubahan sikap dan perilaku. Kita tinjau hal ini dari perspektif psikologi dan neuroscience. Ambisi itu dapat dijelaskan melalui berbagai cara atau mekanisme dan teori yang menghubungkan motivasi manusia, fungsi otak, dan perilakunya. Menurut teori motivasi seperti teori kebutuhan McClellan, ambisi kekuasaan adalah salah satu dari 3 kebutuhan utama manusia. Kebutuhan akan pencapaian dan atau achievement, afiliasi atau affiliation, dan kekuasaan atau power. Orang yang memiliki kebutuhan tinggi akan kekuasaan cenderung termotivasi untuk mengontrol lingkungan mereka dan orang-orang di sekitarnya. Kepribadian juga mempengaruhi ambisi kekuasaan. Misalnya, individu dengan ciri-ciri kepribadian narsistik atau Machiavellian cenderung lebih ambisius dalam mengejar kekuasaan. Mereka mungkin lebih termotivasi oleh keinginan untuk mengontrol, mendominasi, atau mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ada juga teori self-determination. Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki 3 kebutuhan psikologi dasar: otonomi, kompetensi, dan hubungan. Ambisi kekuasaan seringkali terkait dengan kebutuhan untuk otonomi dan kompetensi, di mana individu ingin memiliki kontrol atas lingkungan mereka dan merasa mampu dalam peran mereka. Ada juga dalam psikologi soal moral disengagement, di mana secara psikologis seorang individu dapat memisahkan tindakan mereka dari nilai-nilai moral mereka. Proses yang dikenal sebagai moral disengagement. Dalam konteks kekuasaan, ambisi yang berlebihan dapat membuat seseorang menjustifikasi perilaku yang tidak etis untuk mencapai tujuan mereka. Dari sisi neuroscience, ada ambisi kekuasaan yang itu sangat berkaitan dengan sistem reward di otak yang dimediasi oleh neurotransmitter dopamin. Dopamin berperan dalam merangsang perasaan senang atau penghargaan ketika seseorang mencapai tujuan atau memiliki kontrol. Individu yang memiliki sensitivitas dopamin yang tinggi mungkin akan lebih rentan terhadap ambisi kekuasaan karena mereka mengalami kepuasan yang lebih besar ketika mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Bagian otak ada yang namanya nucleus accumbens yang merupakan pusat reward yang memproses kesenangan dan motivasi. Dalam konteks kekuasaan, aktivasi nucleus accumbens dapat mendorong perilaku yang bertujuan untuk memperoleh lebih banyak kekuasaan. Ada bagian otak yang namanya prefrontal cortex yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian impuls. Pada individu yang sangat ambisius, prefrontal cortex bekerja dalam mengkoordinasi strategi untuk mencapai kekuasaan. Meskipun kadang-kadang ini bisa melibatkan pengambilan keputusan yang tidak etis jika ada disfungsi atau disregulasi dalam area ini. Ambisi kekuasaan yang berlebihan juga bisa melibatkan penurunan fungsi di area otak yang terkait dengan empati, seperti korteks cingulate anterior, yang dapat membuat seseorang lebih fokus pada tujuan kekuasaan mereka dan kurang peduli dengan dampak tindakan mereka terhadap orang lain. Juga bisa saja ada pengaruh dari hormon testosteron. Hormon ini banyak dikaitkan dengan peningkatan agresi dan dominasi. Dan penelitian menunjukkan bahwa kadar testosteron yang lebih tinggi
bisa berkontribusi pada peningkatan ambisi kekuasaan. Testosteron dapat mempengaruhi otak untuk menjadi lebih berani dalam mengambil risiko dan lebih termotivasi untuk mencapai posisi kekuasaan. Pada situasi stres, ada hormon stres yang disebut kortisol. Itu bisa mendorong seseorang untuk bertindak lebih agresif dalam mempertahankan atau mendapatkan kekuasaan. Meskipun ini tergantung pada bagaimana individu tersebut mengelola stresnya. Ada hubungan timbal balik antara psikologi dan neuroscience dalam konteks ambisi kekuasaan ini. Misalnya, pengalaman memperoleh kekuasaan dapat memperkuat jalur dopamin di otak, yang kemudian meningkatkan motivasi untuk mencapai lebih banyak kekuasaan. Di sisi lain, motivasi psikologis untuk kekuasaan dapat mendorong perubahan dalam otak yang membuat seseorang lebih cenderung untuk mencari kekuasaan lebih lanjut. Dari perspektif psikologi, tindakan seorang penguasa yang ingin mengajukan anak atau keluarganya menduduki posisi penting dapat dipahami melalui konsep parental influence atau pengaruh orang tua. Orang tua cenderung ingin melihat anak-anak mereka sukses dan mungkin merasa bangga jika anak-anak mereka mengikuti jejak mereka, terutama dalam hal karier atau prestasi. Dorongan ini bisa disebabkan oleh harapan tinggi, kebanggaan keluarga, atau keinginan untuk menjaga warisan atau pengaruh dalam lingkup tertentu. Mengajukan anak dan menantunya juga terkait dengan kepuasan diri, di mana melihat anaknya sukses di bidang yang sama memberikan kepuasan emosional dan identitas yang diperkuat. Ada rasa pencapaian kolektif dalam keluarga yang bisa menjadi motivasi kuat. Secara etika, langkah ini menimbulkan pertanyaan tentang nepotisme. Nepotisme dianggap tidak etis karena memberikan keuntungan kepada anggota keluarga tanpa mempertimbangkan meritokrasi atau keadilan bagi orang lain yang mungkin lebih memenuhi syarat. Dalam konteks kepemimpinan publik, ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan pemerintahan yang seharusnya transparan dan adil. Karena berpotensi konflik kepentingan di mana keputusan yang diambil tidak sepenuhnya objektif karena adanya hubungan keluarga. Saya jadi teringat pada ajaran filsafat Ki Ageng Suryo Mentaram ya tentang yang disebut mulur dan mungkret. Dalam filsafat Ki Ageng Suryo Mentaram, konsep mulur mungkret itu menggambarkan dinamika keinginan manusia yang berkembang dan menyempit seiring dengan terpenuhinya kebutuhan atau pencapaian tertentu. Ini bisa dilihat sebagai proses alami dalam diri manusia ketika keinginan baru muncul setelah keinginan sebelumnya terpenuhi. Fenomena ini sangat relevan ketika melihat perjalanan karir seseorang penguasa yang berbeda dengan citra semula yang lurus dan lugu yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih rendah. Kemudian punya ambisi kekuasaan yang berlebihan, mulur atau melebar mengacu pada ekspansi keinginan dan ambisi setelah kebutuhan dasar atau tujuan awal tercapai. Ketika seseorang yang berasal dari latar belakang sederhana mencapai posisi kekuasaan, ada kecenderungan alami untuk mengembangkan keinginan baru. Misalnya setelah berhasil menjadi wali kota, mungkin muncul keinginan untuk menjadi gubernur, dan setelah itu jadi presiden. Keinginan ini bisa semakin meluas, termasuk keinginan untuk melihat anggota keluarga itu juga berhasil dalam karier politik. Mungkret atau menyempit di sisi lain menggambarkan penyempitan atau penurunan keinginan ketika seseorang merasa puas atau mencapai batas tertentu dalam aspirasi mereka. Namun dalam konteks ambisi politik, mungkret sering tidak terjadi dengan cepat karena dorongan untuk mempertahankan atau memperluas pengaruh cenderung lebih kuat, terutama jika ada peluang nyata untuk mencapai lebih banyak kekuasaan. Sementara mulur bisa
dilihat sebagai sesuatu yang alami dalam perkembangan manusia, ada pertanyaan etis yang muncul ketika ambisi ini melibatkan upaya untuk mendorong anggota keluarga ke posisi kekuasaan. Disinilah pentingnya keseimbangan dalam filsafat Suryo Mentaram. Sejauh mana seseorang memperluas keinginannya tanpa mengorbankan keadilan sosial dan etika publik. Kepala daerah yang berasal dari latar belakang rendah sering dipandang sebagai pemimpin yang memahami kebutuhan rakyat kecil. Namun jika keinginan untuk memperluas kekuasaan tidak diimbangi dengan prinsip keadilan dan etika, maka mulur ini bisa mengarah pada perilaku yang dapat merusak kepercayaan publik. Konsep mulur mungkret dalam filsafat Ki Ageng Suryo Mentaram memberikan kerangka yang berguna untuk memahami bagaimana keinginan dan ambisi seseorang berkembang dari waktu ke waktu. Setelah mencapai tujuan awalnya, ambisi untuk memperluas pengaruh dan mengamankan masa depan keluarga adalah manifestasi dari proses mulur. Namun penting untuk menjaga keseimbangan agar proses ini tidak mengorbankan prinsip etika dan keadilan sosial.